Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Thailand melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja pada Senin 8 Desember 2025 pagi setelah situasi di perbatasan kedua negara kembali memanas dan warga di 4 provinsi Thailand diminta mengungsi. Informasi lainnya, Rusia kembali menggempur Ukraina saat pembicaraan damai yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung di Florida, memicu kerusakan besar pada infrastruktur dan mempertegas tekanan Moskow di tengah negosiasi yang masih buntu. Selengkapnya hanya di One News International. Rusia kembali menggempur Ukraina saat pembicaraan damai yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung di Florida, memicu kerusakan besar pada infrastruktur dan mempertegas tekanan Moskow di tengah negosiasi yang masih buntu. Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran dari Jumat malam hingga Sabtu dini hari, bertepatan dengan hari ketiga perundingan Amerika Serikat Ukraina di Florida. Kiev menyebut Moskow mengerahkan lebih dari 650 drone dan 51 rudal dengan sebagian besar berhasil dihancurkan. Salah satu serangan menghantam stasiun kereta di Fastiv hingga merusak bangunan utama dan sejumlah gerbong. Moskow mengklaim sasarannya adalah fasilitas industri militer serta infrastruktur energi dan pelabuhan. Prancis langsung mengecam eskalasi terbaru ini. Presiden Emmanuel Macron menyatakan akan bertolak ke London pada Senin untuk bertemu pemimpin Ukraina, Inggris, dan Jerman guna mendorong tekanan baru terhadap Rusia. Negosiator Amerika Serikat dan Ukraina sebelumnya juga meminta Moskow menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian setelah putaran pembicaraan di Moskow gagal membawa terobosan. Serangan Rusia dalam beberapa minggu terakhir semakin banyak menargetkan fasilitas energi. Otoritas Ukraina melaporkan infrastruktur listrik di 8 wilayah kembali terkena imbas. Di waktu yang sama, Badan Atom PBB menyebut PLTN Zaporizhia sempat kehilangan daya eksternal untuk ke-11 kalinya sejak awal invasi. Di Florida, utusan Amerika Serikat Steve Witkoff menilai 2 hari pembicaraan dengan Rustem Umerov berlangsung konstruktif, termasuk pembahasan kerangka keamanan masa depan. Negosiasi berlanjut pada hari ketiga, setelah Witkoff sebelumnya bertemu Presiden Vladimir Putin hampir 5 jam di Moskow. Meski Kremlin menyebut belum ada kompromi, Rusia menyatakan siap melanjutkan pertemuan. Zelensky menekankan pentingnya mengetahui detail lengkap percakapan di Moskow, terutama terkait proposal perdamaian Amerika Serikat versi baru yang masih dirundingkan dan belum dipublikasikan. Titik sengketa utama tetap berkutat pada jaminan keamanan pasca perang serta isu wilayah. Saat ini, Rusia menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina, termasuk sebagian besar Donbas. Dalam wawancara dengan India Today, Putin kembali menuntut pasukan Ukraina mundur dari kawasan tersebut, menyatakan Rusia akan membebaskan wilayah itu secara paksa jika Kiev menolak. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu Eropanya memandang keanggotaan NATO atau jaminan keamanan menyeluruh sebagai syarat utama mencegah agresi ulang Rusia. Moskow menolak keras. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengisyaratkan keberatan membuka pintu NATO bagi Ukraina.
Tiga drone Rusia menyerang sebuah gedung apartemen di Oktyrka, Sami, Ukraina Timur Laut, Senin dini hari 8 Desember 2025. Melukai sedikitnya 7 warga sipil dan memperparah kondisi keamanan di wilayah perbatasan yang belakangan kerap menjadi sasaran serangan. Gubernur Sami, Oleh Hirharov, mengatakan bahwa bangunan apartemen bertingkat itu hancur sebagian setelah drone menyerang. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit, 2 orang dirawat inap, 5 lainnya mendapat perawatan darurat sebelum diperbolehkan pulang. Operasi penyelamatan dan pemadaman kebakaran segera dilakukan. Sebagian warga sempat menyelamatkan diri ke ruang bawah tanah setelah sirine peringatan udara berbunyi. Sementara petugas menyisir bangunan yang rusak untuk mengevakuasi penghuni dari lantai atas dan memberikan bantuan. Wilayah Sami yang berbatasan langsung dengan Rusia telah menghadapi serangan hampir setiap hari sejak invasi besar-besaran pada Februari 2022. Serangan ini mempertegas bahwa risiko terhadap warga sipil terus berlangsung, bahkan ketika perhatian dunia terpusat pada perundingan damai. Hingga saat ini, pihak Moskow belum memberikan komentar resmi atas serangan di Oktyrka tersebut. Inggris mulai mengintegrasikan kapal otonom dan kecerdasan buatan ke dalam armada laut dan pesawat militernya. Langkah ini ditujukan memperkuat pertahanan maritim, meningkatkan kemampuan berburu kapal selam, sekaligus melindungi infrastruktur bawah laut dari ancaman Rusia. Pengumuman ini disampaikan pada Senin 8 Desember 2025. 4 hari setelah Menteri Pertahanan John Healey dan Menteri Pertahanan Norwegia Thor O Sandvik meninjau Maritime Capability Coalition di Portsmouth, forum kerjasama yang memperkuat operasi Angkatan Laut Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan telah menggelontorkan puluhan juta pounds tahun ini untuk mengembangkan sensor anti kapal selam maupun program Atlantic Vision, inisiatif Angkatan Laut Kerajaan untuk menjaga keamanan Atlantik Utara bagi Inggris dan sekutu NATO. Program tersebut menghubungkan kapal perang, kapal selam, pesawat, dan wahana tanpa awak ke sistem penargetan digital berbasis deteksi akustik AI sehingga identifikasi dan pelacakan ancaman dapat dilakukan lebih cepat. Di Portsmouth, Healey dan Sandvik menyaksikan demonstrasi kapal tanpa awak dan drone bawah air yang dioperasikan personel Inggris dan Norwegia.
Koalisi Kemampuan Maritim ini menyediakan pelatihan, peralatan, dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan pertahanan garis pantai Ukraina. Haley menegaskan bahwa aktivitas kapal mata-mata Rusia di sekitar perairan Inggris menunjukkan perlunya teknologi pengawasan yang lebih canggih. Jaringan sistem baru ini memungkinkan keputusan tempur dan penargetan musuh dieksekusi lebih cepat. 3 weeks ago, we will be doing the testing within the UK by one of our national drone companies. In the UK, in Maidenhead, massive success story, recent growth, our workforce. I went to the launch and got 40 deaths. Thailand melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja pada Senin 8 Desember 2025 pagi setelah situasi di perbatasan kedua negara kembali memanas dan warga di 4 provinsi Thailand diminta mengungsi. Ketegangan yang sudah meningkat selama beberapa pekan berujung pada baku tembak lintas perbatasan. Dengan Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim menjadi pihak yang diserang lebih dulu. Eskalasi terbaru ini sekaligus mengancam gencatan senjata yang sebelumnya ditengahi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Militer Thailand menyebut serangan udara tersebut merupakan balasan atas insiden dini hari ketika tembakan dari pihak Kamboja menewaskan 1 prajurit dan melukai 2 lainnya. Menurut Mayor Jenderal Winchay Surafi, serangan ke wilayah Thailand terjadi sekitar pukul 3 waktu setempat. Namun, Kamboja menyampaikan versi berbeda. Dalam pernyataannya, militer negara itu menuduh Thailand melakukan agresi terlebih dahulu dan menyebut insiden tersebut terjadi setelah pasukan Thailand melakukan serangkaian tindakan provokatif di perbatasan selama beberapa hari terakhir. Pertahanan ขอยืนยันว่าประเทศไทยจะดำรงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมและในวันนี้ได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ Konflik antara Kamboja dan Thailand kembali memanas pada awal pekan ini setelah pasukan keamanan Thailand melakukan operasi militer. Terhadap pelintas batas Kamboja di Ban Nong Chan dan Ban Nong Yak Khao, distrik Kok Sung, Senin 8 Desember 2025.
Adapun operasi militer yang dikerahkan oleh Satgas Burapha ini dilakukan setelah Minggu 7 Desember 2025. Terjadi baku tembak di Provinsi Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, dan Buriram yang berbatasan dengan Sakeo. Dikutip dari Bangkok Post, otoritas Thailand melaporkan 2 tentara terluka akibat tembakan dari Provinsi Phra Vihear, Kamboja. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh Thailand yang lebih dulu menembaki wilayah Phra Vihear menggunakan pistol, pelontar roket, dan mortir. Serangan ini sendiri terjadi hampir sebulan setelah Thailand menghentikan partisipasinya dalam proses perundingan damai dengan Kamboja. Rathbal ขอยืนยันว่าประเทศไทยจะดำรงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิในการป้องกัน Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pun turut buka suara terkait operasi militer ini melalui menyampaikan pidato kebangsaan pada Senin. Anutin menyatakan operasi militer pada awal pekan ini adalah hal yang diperlukan oleh pemerintah Thailand. Selanjutnya, ia menjelaskan kepada wartawan negosiasi tidak lagi efektif akibat tindakan Kamboja yang dinilai terus melanggar kesepakatan damai yang ada. Anutin juga mengaku operasi militer pada Senin ini merupakan opsi terakhir yang terpaksa harus ia ambil. Di konferensi pers dengan wartawan tersebut, Anutin juga mengaku kesepakatan penyelesaian sengketa perbatasan. Yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Oktober lalu sepertinya sudah tak berlaku lagi.自衛隊は安全な距離を保ちながら対領空侵犯措置の任務に当たっていたと報告を受けており、自衛隊の航空機が中国の航空機の安全な飛行を深刻に阻害したとの中国側の指摘は当たりません。Jepang dan Cina saling melempar tuduhan setelah jet tempur mereka terlibat 2 insiden berbahaya di tengah latihan Angkatan Laut Cina di Samudra Pasifik. Dua negara itu melaporkan jet tempur mereka saling berhadapan dan berada dalam posisi yang berpotensi memicu tabrakan. Jepang menjadi pihak pertama yang mengungkap insiden, menyebut jet J-15 Cina mengarahkan radar kendali tembak ke F-15J Jepang dalam 2 kejadian pada hari Sabtu.
Pemerintah Jepang mengatakan peristiwa itu terjadi di atas perairan internasional di Tenggara Okinawa. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi menilai tindakan penyinaran radar tersebut sangat berbahaya dan melampaui batas prosedur penerbangan yang aman. Tokyo telah melayangkan protes resmi dan menyebut aksi Cina sebagai tindakan yang sangat disayangkan. Cina membantah tuduhan itu dan menuding jet Jepang justru berulang kali mendekati serta mengganggu latihan kapal induk mereka yang telah diumumkan sebelumnya. Juru bicara Angkatan Laut Cina Kolonel Wang Shuemeng meminta Jepang menghentikan fitnah dan tidak memperburuk situasi. Beijing memperingatkan akan mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan serta hak kepentingan nasionalnya. Hubungan kedua negara semakin memburuk sejak Sanai Takaichi, Perdana Menteri Perempuan pertama Jepang, resmi menjabat pada akhir Oktober. Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan oleh Cina untuk menyatukan kembali Taiwan bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan itu dianggap Cina sebagai provokasi yang melanggar prinsip satu Cina dan bentuk campur tangan dalam urusan internal Beijing. Venezuela melantik 5.600 prajurit baru pada Sabtu 6 Desember 2025 seiring meningkatnya tekanan militer dari Amerika Serikat. Ini menindaklanjuti seruan Presiden Nicolas Maduro untuk meningkatkan perekrutan militer. Saat Amerika Serikat mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia ke Karibia dengan dalih memerangi perdagangan narkoba. Menurut angka resmi, Venezuela memiliki 200.000 tentara dan 200.000 petugas polisi tambahan.
diketahui pasukan Amerika Serikat telah melancarkan serangan mematikan terhadap sedikitnya 22 kapal, menewaskan sedikitnya 83 orang. Washington menuduh Maduro memimpin Cartel of the Suns yang dinyatakan sebagai organisasi teroris bulan lalu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menegaskan pengerahan pasukan Amerika Serikat bertujuan untuk menggulingkannya dan menyita cadangan minyak negara itu. Serangan militer Amerika Serikat terbaru menargetkan sebuah kapal di perairan internasional yang diklaim dioperasikan oleh organisasi teroris terdaftar. Unggahan itu disertai video yang menunjukkan sebuah kapal bermesin ganda melaju kencang di atas air. Sebelum terkena ledakan yang menyebabkan kapal tersebut terbakar. Sebelumnya, para anggota parlemen menghadiri pengarahan rahasia di Capitol Hill. Mereka diperlihatkan rekaman video lengkap dari serangan tersebut, yang hanya sebagian kecilnya telah dirilis ke publik. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memperluas daftar negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came into a plane along with thousands of other people that shouldn't be here. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kristi Noem menyebutkan bahwa kebijakan ini dapat mencakup lebih dari 30 negara. Langkah ini diambil setelah seorang pria asal Afghanistan diduga menembak dua anggota Garda Nasional pekan lalu. Perluasan larangan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan Juni lalu yang sudah membatasi perjalanan dari 12 negara. Trump juga sebelumnya membatasi akses masuk bagi warga dari 7 negara tambahan. Dalam unggahan media sosial, Noem mengisyaratkan bahwa daftar negara yang terkena larangan akan bertambah.
Namun ia tidak memberikan detail negara mana saja yang akan masuk dalam daftar baru tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa Presiden Donald Trump sedang meninjau negara-negara yang dianggap berisiko. Setelah insiden penembakan, pemerintahan Trump memperketat aturan bagi 19 negara yang sudah termasuk dalam larangan awal. Negara-negara tersebut mencakup Afghanistan, Somalia, Iran, Haiti, serta 2 negara ASEAN, Laos, dan Myanmar. A tragedy like this is impossible to comprehend. Noem menilai negara tanpa pemerintahan stabil seharusnya tidak diberi akses masuk ke Amerika Serikat karena menyulitkan proses pemeriksaan keamanan. Never a good time for something like this to happen, but it seems to hit harder around the holidays. Insiden penembakan itu menewaskan seorang anggota Garda Nasional, Sarah Beckstorm, sementara 1 korban lainnya kritis. Pelaku Rahmanullah Lakanwal yang merupakan imigran asal Afghanistan telah didakwa, namun menyatakan tidak bersalah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.